Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perjanjian jual beli. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu perjanjian jual beli. Pada KUH Perdata Pasal 1457, perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar nilai yang telah dijanjikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1457, dapat diartikan pula bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik. Artinya, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang telah diperbuatnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan untuk membeli suatu benda yang disetujui, dan pembeli mengikatkan untuk membayar nilai benda yang telah disetujui. Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli, maka salah satu prestasinya wajib berbentuk alat pembayaran yang sah, yaitu benda dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya adalah benda dengan benda atau uang dengan uang, maka tidak dapat disebut dengan perjanjian jual beli. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian perjanjian jual beli menurut para ahli. Menurut Hartono Swerjo Pratikno menyatakan bahwa perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu spesies yang genus perjanjian tukar menukar, pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Burgerlijk Witbook, istilah yang harga mempunyai arti yang netral, tapi dalam pasal 1457, pada perjanjian jual beli, maka barang berhadapan dengan uang. Barang di sini harus diartikan luas, baik barang atau benda, yang berwujud maupun tidak berwujud. Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang akan menjadi objek di dalam jual beli. Itulah hak penjual dan pembeli. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang suatu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi pasal di atas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana telah disepakati bersama. Kewajiban penjual dan pembeli. Berdasarkan pasal 1474 KUH Perdata, ada dua kewajiban penjual, yakni menyerahkan benda yang dijualnya dan menanggung atau menjaminnya. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Subjek dan objek perjanjian jual beli. Yang A. Subjek perjanjian jual beli. Sebuah perjanjian timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda, satu orang menjadi pihak kreditur dan seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas persentase dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya. Tidak mengurangi sahnya perjanjian, atau jika ada mulanya kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian. Dalam kitab undang-undang hukum perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, naturliche person, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi, yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum. Yang kedua, rechte person, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia. Yang B, objek perjanjian jual beli.
Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dalam ilmu hukum, benda atau zat disebut dengan objek hukum. Objek hukum atau recht subject adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindah tangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu. Dalam pasal 1320 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek atau presentasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, unsur penting dalam sebuah perjanjian jual beli adalah suatu kesepakatan penjual dan pembeli, adanya benda atau objek yang akan dikasihkan oleh penjual, dan nilai yang akan dibayarkan oleh pembeli. Selanjutnya, kami akan menampilkan contoh perjanjian jual beli. Dapat dilihat pada contoh perjanjian jual beli, terdapat penjual dan pembeli yang merupakan subjek perjanjian. Selanjutnya, terdapat pula benda yang akan dijual oleh penjual, yaitu berbentuk sebuah tanah seluas 600 meter persegi sebagai objek jual beli. Terdapat pula nilai yang akan dibayarkan oleh pembeli, yaitu berbentuk uang senilai 500 juta rupiah. Lalu, adanya kesepakatan penjual dan pembeli. Sekian presentasi kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.